Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinanmu hari lepas hari sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini, untuk kami jalani dalam berkat dan rencana Tuhan yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 6. Tertulis demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat disayangkan bahwa ada kalanya perbedaan pandangan terhadap sebuah ayat Alkitab menyebabkan konflik yang menyedihkan antar sesama orang percaya. Pada abad ke-17 terjadi konflik antara kaum Calvinis yang memegang doktrin predestinasi dengan kaum Arminian yang mempercayai doktrin kehendak bebas atau free will. Dalam konflik itu, Johann van Oldenbarnevelt, pengikut Arminian, dieksekusi, dan banyak pengikut Arminian lainnya yang ditangkap dan dipenjarakan oleh pengikut Calvinis. Konflik semacam ini seharusnya tidak terjadi, dan kita berdoa dan berharap supaya tidak terjadi lagi di masa sekarang ini. Kita semua yang ada pada saat ini bukanlah pengikut Calvin, juga bukan pengikut Arminian. Kita semua adalah pengikut Kristus. Dan karena itu, kita hendaknya saling mengasihi, sekalipun ada perbedaan pandangan. Kemampuan otak kita yang terbatas tidak dapat menyelami hikmat Allah yang tidak terbatas. Dalam Efesus 1 ayat 4-6 ini dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat ini saudara menunjukkan betapa luar biasanya kasih Allah yang memilih orang percaya sejak sebelum dunia dijadikan. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan kasih karunia yang ada dalam rencana Allah yang kekal. Tuhan telah memilih saudara dan saya. Tuhan telah memilih kita menjadi umat-Nya, menjadi orang-orang kesayangan-Nya. Nah, muncul pertanyaan saudara, apakah Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan memilih sebagian? Mengapa ada orang yang tidak dipilih? Sebenarnya saudara, bahwa dalam kemahatauan Allah, Dia tahu siapa yang akan menjadi orang yang terpilih. Semua orang sebenarnya dipanggil, tapi tidak semua menjadi orang yang terpilih. Dalam Matius 22 ayat 14, di situ Tuhan Yesus katakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ada sebuah panggilan universal, yaitu panggilan bagi semua orang yang ada di dunia ini untuk percaya kepada Tuhan. Tapi tidak semua orang yang meresponi panggilan itu. Dan orang yang meresponi panggilan, tidak semua juga menjadi orang yang bertahan. Hanya orang yang bertahan sampai akhir, itulah yang menjadi orang-orang yang terpilih. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 10 ayat 1-5, di situ kita membaca
bahwa semua yang keluar dari Mesir menjadi orang-orang yang masuk dalam panggilan. Mereka semua mengalami pengalaman rohani yang sama, melihat mujizat yang sama. Mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka makan makanan rohani yang sama. Tapi tidak semua dari mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Artinya bahwa tidak semua yang keluar dari Mesir, tidak semua yang terpanggil menjadi orang-orang yang terpilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, responilah panggilan Tuhan dengan sikap yang benar, supaya kita menjadi orang yang terpanggil dan juga yang terpilih. Setialah sampai akhir, tetap jaga iman kita kepada Tuhan, sampai akhir umur hidup kita di bumi ini, supaya kita mengalami penggenapan janji Tuhan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal yang telah Ia sediakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk panggilan-Mu atas kami dan pilihan-Mu atas kami semua. Tolong kami, kuatkan kami, supaya kami meresponi sungguh-sungguh panggilan-Mu dengan hidup setia dalam kebenaran-Mu, percaya kepadamu sampai akhir hidup kami. Tetap mengasihi Tuhan meskipun ada penderitaan dan ada kesukaran. Kuatkan kami selalu Roh Kudus, supaya kami setia dan menjadi orang-orang yang terus setia sampai akhir. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Jamah ya Tuhan, berikan kesembuhan, kesehatan sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima mujizat Tuhan, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.